Jadi kalau kita lihat pertanyaan yang di awal menyebutkan apakah ada potensi filantropi untuk mendanai pembangunan kesehatan Indonesia, jawabannya iya. Ya. Jadi kalau kita lihat bahan-bahan yang ada di lokasi dimulai dari para pejabat ya yang di hari pertama dan para aktivis filantropi internasional sampai tadi yang Bu Min uraikan di Muhammadiyah di dalam konteks yang relatif tadi kecil ya untuk kelompok B, jadi banyak yang nyumbang tapi rupiahnya sedikit. Itu membuktikan bahwa potensi itu ada. Ya. Memang di beberapa rumah sakit seperti tadi Pak Hari Purnomo katakan ya, itu di kelompok Katolik malah hilang nih ya Pak Hari ya. Dulu banyak, sekarang berkurang. Ya. Tapi di kelompok Islam katanya menguat. Jadi ada satu pasang surut yang menarik yang bisa kita lihat dalam konteks potensi pendanaan pembangunan kesehatan melalui filantropis. Ya, tapi saya berkata filantropis tidak untuk menggantikan fungsi pendanaan pemerintah, namun untuk melengkapinya. Jadi bukan sebuah substitusi ya, tapi lebih baik komplementari. Nah, ini yang menarik ya. Jadi BPJ itu sangat tidak mungkin diganti oleh filantropi, tapi mereka yang gagal mendapatkan BPJS manfaatnya karena beberapa hal itu mungkin bisa menggunakan filantropi untuk mendapatkannya. Jadi ini hal yang sangat kunci yang perlu kita cermati. Dan kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang sudah mengakui adanya filantropi sebagai salah satu sumber pendanaan kesehatan. Nah inilah, secara historis kita sudah mulai. Nah, tapi kedepannya itu diperlukan betul pengembangan yang sistematis dalam penggalian dana filantropi di sektor kesehatan. Dengan sebuah ekosistem yang baik, di mana para pelakunya jelas peran dan fungsinya. Pemberi filantropi, pengelola dana, dan sampai penerima. Ya. Jadi yang sedang diteliti oleh Pak Jody dan teman-teman juga mengenai penerima, Pak Jody di Rumah Sakit Katolik, menarik nih ya. Apakah juga ada penerima yang tidak mau lagi menerima? Jadi ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik ya, atau tidak pas lagi di zaman modern. Nah ini yang perlu kita lihat secara sistematis, apakah benar bahwa kelompok-kelompok tertentu memang menganggap bahwa filantropi itu membuat ketergantungan, membuat sebuah situasi yang tidak transparan, atau mungkin ini suatu kegiatan yang hanya masa lalu saja. Ini yang menarik. Karena saya pribadi sudah bicara mengenai filantropi di rumah sakit sejak 25 tahun yang lalu. Karena pada waktu itu pernah ada satu studi mengenai filantropi sebagai bagian atau bagian pionir ya, awal dari pengembangan rumah sakit Kristen, Katolik, bahkan PKUO ya, PKO, pelayanan kesehatan umum ya, Muhammadiyah yang ada di Ngabian. Ya. Namun dengan adanya kemerdekaan dan masuknya mekanisme pasar secara lebih bebas di Indonesia dan berkurangnya peran dari gereja dan sebagainya, itu filantropisme itu surut, ya, tidak berkembang sampai mungkin sekarang, ya. Nah, yang menarik justru yang mendapat banyak manfaat dari filantropisme keagamaan itu adalah tempat ibadah, sehingga tempat ibadah itu bisa sangat-sangat mewah ya. Sementara rumah sakitnya itu kumuh ya, seperti itulah. Kadang-kadang kita juga berpikir apa benar ini yang dimaui oleh yang di atas oleh Allah itu apakah seperti ini. Ya. Juga dana-dana filantropisme masyarakat itu banyak lari ke pendidikan juga. Karena kesehatan itu dianggap oleh para filantropis itu nggak butuh. Ya. Saya pernah ketemu seorang filantropis besar ya. Hello everyone, Kabir. Ya. Nah, dia itu menyatakan secara tegas bahwa saya itu susah memberikan untuk rumah sakit karena mereka merasa tidak butuh saya. Jadi, nah ini yang menarik ya. Jadi ini yang perlu kita lihat sebagai satu hal yang kita cermati peran dan fungsi pemberi filantropi, pengelola, dan sampai penerimanya. Nah, untuk itu sektor kesehatan yang kompleks tadi itu perlu yang fokus pada filantropisme dan tenaga ahli atau konsultan untuk mengembangkan atau menerapkan filantropis secara operasional. Ya. Dan pertemuan ini belum berakhir. Jadi. Artinya memang
pertemuan ini masih terus berlanjut. Jadi ada dua hal yang kita akan kembangkan, yaitu agenda pertama mengenai makalah bebas, dan ini untuk menjaring para peneliti-peneliti yang sebagian besar masih muda-muda untuk mulai fokus pada filantropisme yang merupakan ranah ilmiah yang baru. Oke, ini nanti minggu depan akan ada 4 hari. Hari pertama itu filantropi di Minangkabau, kemudian di Indonesia ada dapur kuliner. Jadi ini macam-macam, bisa dicermati di agenda yang nanti akan dipasang di web. Hari kedua juga demikian, dari Pak Filino atau Ibu ya, Filino Mildes Tepu, kemudian Wafik Suher Muhammad ya. Jadi ada banyak ide-ide baru yang mungkin bisa kita kembangkan. Ya, hari ketiga juga demikian, hari kelima maksudnya, hari kelima dari ini sampai hari ke-6 ya. Nah, ini menunjukkan bahwa potensi yang diteliti itu banyak. Nanti kita minggu depan akan melihat bagaimana penelitian itu dibahas. Kemudian untuk bulan Agustus kita akan membahas agenda workshop untuk filantropi kesehatan untuk rumah sakit khususnya ya. Nah ini sifatnya lebih banyak training jarak jauh dan pendampingan untuk rumah sakit secara kelembagaan sendiri atau jaringan. Plus ada individu yang ingin mengikutinya. Nah ini ada 4 kali meeting yang sifatnya workshop betul ya. Tapi ini kita akan membawa langsung para manajer rumah sakit untuk mempraktekkan bagaimana filantropisme itu bisa embedded, bisa diterapkan, bisa ada di rumah sakitnya. Nah, ini betul-betul kegiatan yang mulai dari minggu pertama Senin 10 Agustus, terus sampai ke Senin 7 September 2020. Nah, ini akan mempraktekkan apa-apa yang kita bahas pada pertemuan 2 hari ini. Jadi ini betul-betul workshop, ada tugas dibahas, dikerjakan, tugas dibahas, dikerjakan, sampai kita juga menyusun software untuk di web rumah sakit dan sebagainya ya. Nah ini nanti kita akan coba cermati pada bulan Agustus sampai September. Nah memang ada biayanya, perorangan ada, untuk instansi tergantung pada pendampingan yang kita lakukan ya. Oke, jadi intinya kembali bahwa peran filantropi itu sudah jelas sekali, dan saya sebagai pengelola program ini mengucapkan terima kasih sekali pada semua pihak yang telah pada hari ini telah sampai sekarang setia, dan nanti juga akan masuk ke web, jadi semuanya akan masuk di web. Jadi lagi bahwa filantropisme itu sesuatu yang memang sangat layak diperhatikan dan dikembangkan untuk mendanai pembangunan kesehatan di Indonesia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai penutup sementara. Jadi kita masih mempunyai 2 bulan ke depan yang tentu kegiatannya tidak kalah pentingnya, karena akan langsung pada penelitian dan kasus-kasus untuk operasionalisasi filantropi yang mungkin abstrak di beberapa pihak ya. Saya demikian, sekian dan terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi untuk para pemberi materi, pembahas, panitia, dan semuanya yang telah kerja keras, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.